Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun anggaran penjualan. Berikut nama anggota kelompok 3. 1. Muhammad Fakih dengan NIM 16157. 2. Diva Yuniarsari dengan NIM 19007. 3. Azimatul Mauna dengan NIM 19027. 4. Nadifa Diendara dengan NIM 19035. 5. Nabila Widya dengan NIM 19185. Ya, di sini yang pertama kita akan mencari perkiraan penjualan pada tahun 2019. Nah, di mana kita telah mempunyai data penjualan dari tahun 2010 sampai 2018. Nah, yang pertama kita mencari X, di mana variabel X pada tahun 2010 itu dimulai dari min 4, lalu 2011 min 3, min 2, min 1, begitu seterusnya sampai 2018. Nah, lalu setelah kita mencari X, kita mencari X kuadrat. Nah, X kuadrat berarti X-nya dikuadratkan. Nah, kita kuadratkan X-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari XY. Seperti itu caranya. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah dari setiap variabelnya menggunakan rumus Selanjutnya adalah menghitung perkiraan penjualan pada tahun 2019. Yang pertama adalah menghitung nilai A dengan rumus delta Y dibagi N. Delta Y-nya adalah nilainya 18009 dibagi dengan 9, hasilnya adalah 2001. Kemudian yang kedua adalah mencari nilai B dengan rumus delta XY dibagi delta X kuadrat. Nilai delta XY adalah 13770 dibagi dengan nilai delta X kuadrat yaitu 60, hasilnya adalah 229,5. Maka persamaan trennya adalah Y sama dengan 2001 ditambah 229,5 X. Untuk mencari perkiraan penjualan pada tahun 2019, kita menggunakan X sama dengan 5. Kita masukkan X-nya ke dalam persamaan trennya.
Y-nya sama dengan 2001 ditambah 229,5 dikali 5, hasilnya adalah 1147,5. Maka Y-nya sama dengan 3148,5. Maka perkiraan penjualan pada tahun 2019 adalah 3148,5. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang grafik perkiraan penjualan tahun 2019 dan penjualan real. Sebelum itu, tabel ini saya copy dulu. Lalu saya tambahi di tabel 2019 dengan hasil 3148,5. Lalu di sini saya akan membuat grafiknya. Klik select data, lalu klik Y. Jadi di sini merupakan grafik dari perkiraan penjualan tahun 2019 dengan yang di bawah ini sebagai tahunnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus penjualan realnya. Sebelum itu, saya akan membuat sheet-nya terlebih dahulu. Untuk rumusnya kita ambil dari persamaan tren sebelumnya, yaitu yang saya blok ini. Lalu copy. Dan rumus penjualan realnya mengikuti dari rumus yang di atas sebagai berikut. Y sama dengan 2001 ditambah 229,5, lalu dikalikan X-nya itu didapatkan dari tabel X yang ini. Kita masukkan min 4, sama dengan 1083. Berikutnya, Y sama dengan 2001 ditambah 229,5 dikali min 3. Sama dengan 1312,5. Berikutnya Y sama dengan 2001 ditambah 229,5 lalu dikali dengan min 2 sama dengan 1542. Berikut semua sampai ke penjualan tahun 2019 memakai rumus yang seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan proporsi penjualan masing-masing produk dan wilayah penjualan. Nah, di sini telah diketahui ada 3 macam produk, yaitu BC10, BC12, dan BC14. Nah, di sini juga diketahui besaran persentase proporsi penjualan dari masing-masing wilayah, ada wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3, di mana BC10 di wilayah 1 itu proporsi penjualannya 15%. Nah, untuk menghitung proporsi penjualannya, yaitu dengan cara persentase produk dikali dengan perkiraan penjualan pada tahun 2019. Nah, jadi menggunakan rumus di Microsoft Excel dikali 3148,5. Nah, jadi hasilnya 472,275.
Begitu seterusnya sampai wilayah 3 pada produk BC14. Nah, selanjutnya kita menghitung yang pada wilayah 2. Caranya sama seperti barusan. Dan seperti itu sampai selesai. Nah, setelah kita menghitung seluruh proporsi penjualan dari masing-masing produk pada wilayah penjualan, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa produk BC10 dengan total persentase 50% itu diperkirakan dapat menjual 1.574 unit. Dan produk BC12 dengan total persentase 30% dapat menjual 1.007 unit. Dan BC14 dengan total persentase 20% dapat menjual 566 unit. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi itu dimiliki oleh produk BC10. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan tahun 2019 menunjukkan rencana penjualan pada setiap produk, setiap bulan, per wilayah, dan seluruh wilayah penjualan. Nah, di sini sudah diketahui presentase penjualan per bulan dari mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, yang pertama kita akan menghitung penjualan pada produk BC10. Nah, tadi kan ada 3 wilayah. Ada wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Nah, ini kita merger dulu celnya. Nah, caranya yaitu presentase penjualan pada bulan Januari dikali dengan banyaknya unit pada produk BC10 di wilayah 1 yang tadi sudah kita hitung, yaitu 472,27. Kali dengan, nah, begini hasilnya. Pada bulan Februari tetap dikali dengan 472,27. Begitu seterusnya sampai bulan Desember. Tetap dikali 472,27. Nah, seperti seterusnya sampai bulan Desember. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pada produk BC10 di wilayah 2. Nah, caranya sama seperti yang tadi, 5% dikali dengan banyaknya unit pada produk BC10 di wilayah 2. 5% dikali dengan 787,12. Nah, begitu seterusnya sampai pada bulan Desember. Nah, ini berlaku juga untuk seluruh produk
BC10, BC12, dan BC14 di wilayah 1, 2, 3, 4. Jadi untuk wilayah 3, nanti presentasi penjualan pada bulan Januari dikali dengan banyaknya unit, yaitu 314,85. Begitu seterusnya. Sampai produk BC14 pada wilayah 3. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan tahun 2019 menunjukkan rencana penjualan setiap produk di setiap bulan. Berdasarkan tabel pada proporsi jumlah produk per wilayah, dapat disimpulkan total produk BC10 adalah 1.574,24 unit. Dan di sini saya akan menghitung penjualan BC10 di bulan Januari. Yaitu caranya sama dengan 5% dikalikan 1.574,24 unit di BC10. Berikutnya di bulan Februari, caranya sama. Bulan Maret, bulan April, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember. Selanjutnya, persentase penjualan setiap bulan di BC12 dikalikan oleh 1007,48 dan BC14 persentase penjualan per bulan dikalikan oleh 566,72. Setelah semua jumlah jenis produknya diketahui dari BC10, BC12, dan BC14, maka di sini ada harga per unit dari setiap BC tersebut. Setelah itu, saya akan menghitung total nilai penjualan dari BC10, BC12, dan BC14. Dengan cara sebagai berikut, sama dengan ini dikali total dikali dengan harga per unit, sama dengan sebagai berikut. Sama seperti BC12, sama dengan dikali oleh ini. Dan BC14 juga sama.
Kesimpulan dari semuanya adalah pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan tertinggi terdapat pada produk BC10 dengan total nilai penjualan 6.454.425 dan penjualan terendah pada penjualan produk BC14 dengan total nilai penjualan 3.935.625. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan produk di setiap wilayah. Dan saya akan menjelaskan perhitungan dari BC10, yang BC10, BC12, dan BC14 di bulan Januari. Yang pertama, BC10, di sini saya akan mengkalikan ini dengan 15% di ini. Lalu BC12 saya akan mengkalikan juga dikali 7%. Dan BC14 dikalikan 8%. Selain wilayah 1, berikut ada wilayah 2 dan wilayah 3. Dan saya akan menjelaskan tentang cara penghitungan wilayah 2. Wilayah 2 ini dari BC10 78,7125 dikalikan 25% di wilayah 2 ini. Dan BC12 47,2275 dikalikan 10%. Dan BC14 31,485 dikalikan 5%. Sama seperti wilayah 3, di mana 78,7125 dari BC10 dikalikan 10%. BC12 47,2275 dikalikan 15%, dan dari BC14 31,4085 dikalikan 5%. Sekian video pembelajaran dari kelompok 3 tentang bagaimana cara menyusun anggaran penjualan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.